Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, diduga karena sakit hati, seorang mahasiswi di Gorontalo menjadi korban teror oleh sang mantan kekasih dengan mengirimkan ratusan paket fiktif cash on delivery atau COD. Sinar Dahlia, seorang mahasiswi yang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, dihadapkan dengan ancaman dari sang mantan kekasih hingga mentalnya terganggu. Korban diteror oleh sang mantan kekasih dengan mengirimkan ratusan paket fiktif COD atas nama Sinar Dahlia. Hingga saat ini pelaku telah mengirimkan kurang lebih 400 paket fiktif yang dikirimkan ke alamat korban. Tak main-main, pelaku mengirimkan paket barang berupa sepeda motor, kulkas, hingga barang-barang dengan harga yang mahal kepada korban. Diduga motif pelaku melakukan hal itu karena sakit hati kepada korban dan berniat membuat korban merasa stres hingga bunuh diri. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana cerita sebenarnya korban menerima ratusan paket COD yang dikirim oleh mantan pacarnya, kita sudah bergabung dengan Sinar Dahlia yang merupakan korban teror paket fiktif. Selamat siang Mbak Sinar. Iya, selamat siang. Kondisi gimana sekarang Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Sinar, mungkin bisa diinformasikan, ini kan diduga yang mengirimkan order fiktif adalah mantan kekasih yang sakit hati. Tapi sebenarnya seperti apa Mbak? Mungkin bisa diinformasikan. Jadi mantan kisah kasih saya ini adalah kebetulan kami kenalnya itu hanya dalam bentuk online atau yang biasa disebut virtual. Hmm. Eh, Dalam perkenalan kami sekitar kurang lebih 5 tahun, itu dia menunjukkan hal-hal yang menurut saya aneh, berbeda dengan pasangan yang lainnya. Setelah eh, setelah menjalani hubungan beberapa waktu begitu, ternyata setelah saya selidiki, orang ini apa namanya, dia menggunakan alamat identitas palsu. Dia menggunakan foto orang lain. Terus setelah saya mengetahui hal itu, saya memutuskan untuk bertanya kepada pelaku tentang identitas dia, apakah dia siap untuk menunjukkan identitas dia sebenarnya gitu. Tapi dia mengatakan bahwa dia tidak bersedia. Saya tidak memaksakan hal itu, tapi dengan uh, keputusan bahwa saya anggap kita sudah selesai. Saya tidak mau berurusan dengan pelaku. Setelah itu, awalnya pelaku ini menunjukkan penyesalan atas apa yang dia lakukan selama ini kepada saya, seperti bentuk pengancaman, tapi itu masih berbentuk ancaman ringan. Terus setelah itu dia menyesal, mengatakan bahwa dia tidak jujur selama ini sama saya. Saya uh, tidak mempermasalahkan itu. Yang penting bagi saya adalah hubungan ini harus selesai. Kalau misalkan dia tidak bersedia menunjukkan identitas aslinya dia, sudah. Yang penting kita selesai. Setelah itu, ternyata 2 hari kemudian ada telepon yang masuk mengatakan bahwa itu yang pengantar orderan. Saya kaget karena notabene-nya saya tidak pernah melakukan orderan online, apalagi khusus makanan. Setelah itu saya konfirmasi, ternyata adalah pelaku ini dia memesan barang lewat FB. Setelah itu saya konfirmasi kembali siapa FB yang memesan barang ini. Ternyata itu menggunakan nama teman saya, tapi dialamatkan kepada alamat saya sendiri. Terus dikasih juga nomor saya begitu. Baik, Mbak Sinar, ini artinya sampai saat ini belum pernah ketemu sama pelaku? Kebetulan memang pelaku selalu menolak berbagai bentuk ajakan pertemuan. Jangankan bertemu, kayak minta pap atau foto lah gitu kan, kayak dia lagi ngapain gitu, dia tidak mau, atau ngajak VC dia tidak mau. Jadi semakin hari saya makin curiga, tapi saya tidak bisa saya tidak bisa membuktikan bahwa kecurigaan saya ini dia bukan orang yang saya kenal ini gitu. Jadi saya mengumpulkan bukti sekitar 2 tahun begitu, dan saya bisa membuktikan itu, dan terbukti pada pertengahan bulan
pertengahan tahun 2023 dan disitulah mulai teror secara aktif begitu. 2023 teror secara aktif. Kiriman untuk terornya atau COD-nya katanya sampai kulkas, sepeda motor. Sebenarnya seperti apa, Mbak? Itu kan awalnya dalam bentuk makanan, orderan makanan. Setelah beberapa hari itu orderan makin membludak, kayak tengah malam tiba-tiba ada yang telepon mengantar sepeda motor, ada yang ngantar laptop, terus HP juga, terus perlengkapan bayi. Habis itu ada yang bentuk gitar juga, pokoknya segala macam ini barang-barang ada itu pesanan. Iya. Lalu Mbak Sinar sendiri akhirnya menerima barang itu, membayarnya atau dikembalikan atau seperti apa, Mbak? Kebetulan saya tidak merasa memiliki tidak memesan barang, jadi saya merasa tidak bertanggung jawab atas pesanan itu, walaupun posisinya saya di sini adalah korban dan penjual atau pengantar barang ini adalah korban. Saya menjelaskan baik-baik bahwa kita di sini sama-sama korban. Saya menjelaskan kronologinya, tapi tidak semua pengantar paket ataupun penjual ini mengerti keadaan saya. Katanya mereka, masa bisa kamu ada orang yang memesan atas nama kamu, terus menggunakan alamat kamu, terus menggunakan identitas kamu. Oke, Gitu akhirnya kan. bertanya-tanya Jadi kayak juga terjadi begitu ya? perdebatan panjang sama penjual atau sama kurir gitu kan. Terus saya seringkali menghadapi kemarahan yang dilakukan oleh kurir ataupun pedagang, karena mereka merasa tidak dirugikan atas hal yang terjadi ini gitu. Oke, Mbak Sinar sudah laporkan hal ini kepada pihak polisian? Setelah berjalan waktu berapa bulan ya, dari hampir 4 bulan kayaknya, karena ini terornya sudah makin aktif, makin mengancam gitu. Saya merasa keberadaan saya semakin terancam, bahkan itu tiba-tiba ada orang yang laki-laki datang. Saya dapat informasi bahwa di setiap kos-kosan itu ada yang datang mencari atas nama Sinar Dahlia dan itu laki-laki. Jadi saya merasa ini sangat mengancam keselamatan saya. Saya mencari alternatif lain, namun beberapa orang mengatakan bahwa ini kasus terlalu berat untuk ditangani. Mereka mengatakan bahwa ini susah untuk ditangani. Jadi saya hampir putus asa, namun terakhir pada bulan November akhir itu saya menemukan pengacara ini yang sedang mendampingi saya saat ini. Terus beliau mengatakan bahwa dia bersiap untuk mendampingi saya melakukan laporan di pihak kepolisian. Dan pelaporan itu terjadi pada tanggal 1 Desember sampai pada saat ini, tapi belum sampai bulan 3 ini baru ditanggapi sama kantor polisi gitu. Baik, terima kasih Mbak Sinar Dahlia atas jawaban dan waktu untuk pemirsa TV One. Semoga masalah ini dapat segera usai dan tidak lagi ada teror-teror di waktu-waktu berikutnya ya Mbak ya.